Cerita ini berawal dari seorang wanita yang memiliki kesan memilukan dari perjalanan cintanya dengan seorang pria bernama Teguh. Wanita itu sebut saja bernama Dewi. Mbak Dewi didapati telah menjalin hubungan bersama Mas Teguh kurang lebih 2 tahun lamanya. Di tahun-tahun itu juga mereka berdua mendapati badai besar yang menerpa perahu percintaan mereka. Namanya juga orang sedang menjalin hubungan. Pasti banyak sekali godaan dan gangguannya. Mbak Dewi sering sesekali mengeluh dengan sikap Mas Teguh yang akhir-akhir ini berubah. Karena Mbak Dewi ini memiliki sifat cemburuan. Akhirnya dia mendapati perspektif yang aneh terhadap kesehariannya. Cirebon, pertengahan April 2011. Dewi mengecek handphonenya, namun tidak ada satupun panggilan atau pesan yang berasal dari Teguh. Dia pun mencoba untuk tenang. Padahal itu adalah hari anniversary mereka yang kedua. Sekitaran 30 menit kemudian, Teguh datang menghampiri Dewi. "Udah lama nunggu, Wi?" tanya Teguh. Dewi hanya terdiam. Dia tak menatap wajah Teguh. Dewi sangat kesal dengan sikap Teguh yang menyebalkan itu. "Tumben lama," ucap Dewi. Teguh turun dari motor. Dia melepas helmnya dan membuka masker sembari tersenyum. "Maaf sayang, kan baru selesai kerja." "Oh iya, kita mau makan di mana hari ini? Kamu ada tempat yang enak buat makan bareng?" tanya Teguh. Dewi hanya terdiam. Dia menatap wajah Teguh erat-erat. "Kamu kenapa?" tanya Teguh. "Kok bau minyak wangi kamu beda?" tanya Dewi. "Hah? Maksudnya?" tanya Teguh. "Kamu habis ngantar siapa?" tanya Dewi. Teguh menyadari dirinya habis mengantarkan temannya bernama Rizka. "Aku tadi habis nganterin Rizka. Maaf ya, aku baru kasih tahu," jelas Teguh. "Hah? Nganterin Rizka? Kamu nggak tahu apa aku udah nunggu lama di sini? Kenapa kamu prioritasin Rizka?" tanya Dewi. "Iya, aku minta maaf. Dia nggak bawa motor dan ortunya nggak bisa nyemput. Terpaksa aku yang nganterin dia pulang," jelas Teguh. "Terpaksa? Apa harus kamu yang nganterin sampai rumah? Sebenarnya apa hubungan kalian berdua sih?" tanya Dewi. Dewi terus memberikan argumen panasnya kepada Teguh. Teguh tetap bersabar untuk menghadapi tingkah Dewi yang kekanak-kanakan. "Ya udah, aku minta maaf," pinta Teguh sambil memegangi kedua tangan Dewi. "Udahlah, aku capek. Aku mau sekarang kita putus," teriak Dewi. "Hah? Putus?" tanya Teguh. "Kenapa? Kan bagus, kamu bisa jalan terus dan anterin tiap hari si Rizka itu. Mulai sekarang jauhin aku," ucap Dewi. Teguh mencoba membujuk Dewi agar menarik kata-katanya. Dia tak habis pikir akan menjadi seperti ini. "Aku minta maaf. Aku salah. Aku tahu itu. Aku tidak akan mengulanginya lagi," jelas Teguh. "Sudah berkali-kali loh. Ini bukan sekali atau 2 kali. Kenapa masih aja bersembunyi tangan?" terang Dewi. Teguh tak bisa berbuat apa-apa. Dirinya merasa hancur berantakan. Tak tahu harus bagaimana menyikapi Dewi yang temperamental dan penuh cemburuan itu. "Wi," ucap Teguh. "Udah, gak usah hubungin aku lagi. Aku gak mau lihat kamu di depanku. Aku udah muak dengan sikap kamu," terang Dewi. "Kamu yakin mau putus dengan aku?" tanya Teguh. Dewi mendekati Teguh dan berbicara di hadapannya. "Kenapa emang? Kamu takut? Hah?
Aku kan punya hak untuk memilih jalan dan jodohku sendiri, jawab Dewi dengan sombongnya. Teguh tersenyum kepada Dewi. Kamu sombong banget, Wi, ucap Teguh. Dewi menatap tajam wajah Teguh yang mulai aneh itu. Sekali lagi aku tanya sama kamu, apa kamu yakin bakal putus sama aku? Tanya Teguh. Ya yakin lah, memangnya kenapa? Tanya Dewi. Jika kamu yakin aku akan membuat kamu menderita, aku tidak akan rela sampai mati pun kamu dekat dengan orang lain selain aku. Aku akan menghalangi orang lain untuk mendapatkan kamu. Kamu harus menikah dan hidup bersamaku, jawab Teguh. Dewi lalu meludahi wajah Teguh dengan kesalnya. Usaplah ludah kamu sebelum kamu meludahi diri sendiri. Semua perkataan kamu itu adalah buah akibat dari tingkahmu sendiri. Jika kamu menggangguku, aku tidak akan segan untuk membunuhmu, jelas Dewi. Teguh tertawa lepas di saat Dewi meninggalkan Teguh. Lihat aja nanti, Wi, ucap Teguh. Dewi merasa keputusannya sangat buruk saat itu. Dia tak ada cara lain untuk meredakan masalah selain dirinya harus menghindar. Malam harinya Dewi menceritakan ini kepada kedua orang tuanya, yaitu Pak Abdul dan Bu Abdul. Pak, aku putus sama Teguh, ucap Dewi dengan wajah sedih. Kok bisa, Nak? Tanya Pak Abdul. Teguh selingkuh, Pak, ucap Dewi. Emang kamu tahu dengan mata kepala kamu sendiri kalau dia selingkuh? Tanya Bu Abdul. Dia habis jalan bareng Rizka sepertinya, jelas Dewi. Pak Abdul dan Bu Abdul memahami kisah percintaan mereka. Memang terkadang Dewi yang egois, terkadang juga Teguh yang berulah. Wajar kalian seperti ini, karena kalian berdua masih muda, jelas Pak Abdul. Tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang tidak dikenal. Pak Abdul dan Bu Abdul terkejut mendengar itu. Siapa itu, Bu? Tanya Pak Abdul. Nggak tahu itu, Pak, jelas Bu Abdul. Dewi memberanikan diri untuk berjalan ke pintu. Dewi, mau kemana? Tanya Pak Abdul. Dewi membukakan pintu dan terkejut ketika melihat bungkusan putih sudah ada di depannya. Pak, ini apa ya? Tanya Dewi sambil memegangi benda itu dan mengarahkannya ke hadapan Pak Abdul dan Bu Abdul. Pak Abdul segera bangkit dan berlari ke arah Dewi. Buang, cepat buang. Dewi bingung. Kenapa harus sampai berteriak-teriak untuk membuang bungkusan hitam berisi tanah itu? Dewi pun melemparkan benda itu. Namun ketika dia melemparkan benda itu, betapa terkejutnya Dewi melihat sosok pocong sedang berdiri di hadapannya. Dewi pun terjatuh. Saat itu juga Pak Abdul dan Bu Abdul mencium bau tidak sedap di sekitaran rumahnya. Bungkusan putih yang dilemparkan oleh Dewi itu menghilang dengan sekejap. Pak, Dewi kenapa? Tanya Bu Abdul. Dewi diserang, Bu, jelas Pak Abdul. Lalu muncullah suara tawa keras dari sekitaran rumah mereka. Bu, jaga Dewi sebentar ya, jelas Pak Abdul. Pak Abdul langsung berlari ke arah suara itu. Dia mendapati sosok pocong itu sedang berdiri tegak di rumah kosong di ujung komplek rumahnya. Siapa yang menyuruh kamu? Pak Abdul memang terkenal berani menghadapi hal semacam itu. Karenanya dia sangat meyakini bahwa sosok pocong itu adalah kiriman dari seseorang. Sementara itu Bu Abdul masih shock dengan keadaan Dewi yang tiba-tiba saja pingsan. Tubuh Dewi tiba-tiba menjadi sangat dingin seperti orang tak bernyawa. Pak, Dewi, Pak,
teriak Bu Abdul ketika keluar dari rumah untuk memanggil Pak Abdul. Pak Abdul segera kembali ke rumah. Warga yang mendengar teriakan itu langsung keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka penasaran apa yang sedang terjadi dengan Dewi. Tubuh Dewi masih terbujur kaku di lantai. Pak Abdul segera membawanya ke sofa. "Ada apa, Pak?" tanya warga. Pak Abdul hanya terdiam. Bu Abdul merasa khawatir dengan keadaan Dewi. "Pak, gimana dengan keadaan Dewi?" tanya Bu Abdul. Pak Abdul masih terdiam. Dia menatap ke arah Bu Abdul. "Ibu tahu rumah Teguh di mana?" tanya Pak Abdul. "Nggak tahu itu, Pak. Ada apa memangnya?" tanya Bu Abdul. "Ini pasti ada hubungannya dengan Teguh. Sukma Dewi diikat, Bu." "Jelas, Pak Abdul." "Diikat? Maksud Bapak Pati Sukmo?" tanya warga. "Apa itu Pati Sukmo?" tanya Pak Abdul. Pati Sukmo adalah keadaan di mana Sukma tidak berada di dalam jasad. Dia disembunyikan di suatu tempat. Bisa jadi di tempat yang tidak diketahui oleh kita semua. Jelas salah seorang warga. "Lalu gimana ini, Pak? Apa ada cara untuk menyelamatkan Dewi?" tanya Bu Abdul. "Mengenai itu, aku kenal salah satu ustadz yang mampu untuk melepaskannya. Namun biasanya jika sudah seperti ini akan sulit juga." "Jelas orang itu." "Maksudnya?" tanya Pak Abdul. "Dewi bisa mati terbunuh, Pak." Jelas warga. Pak Abdul langsung mendekati warga itu dan mencengkram kerah bajunya. "Apa maksudnya?" tanya Pak Abdul. "Orang yang sukmanya telah diikat harus diputuskan, Pak. Atau tidak dia akan disiksa oleh orang yang mengikat Sukma Dewi." Jelas warga. "Sialan, si Teguh brengsek itu." Jelas Pak Abdul. Pak Abdul pun meminta warga untuk menunjukkan kepada ustadz yang dimaksud guna untuk menyelamatkan nyawa Dewi. Akhirnya para warga pun menunjukkannya kepada Ustadz Sarif. Dia adalah salah satu ustadz yang dipercaya bisa menghilangkan gangguan jin atau semacamnya. Ustadz Sarif mendatangi rumah Pak Abdul. Namun sekilas dia hanya berdiri di depan pintu. "Silahkan, Pak, masuk," pinta Bu Abdul. "Bu, tolong minggir dulu." Yang lain juga agak minggir. Anak ibu sedang dikelilingi oleh banyak jin. Jelas Sarif. Pak Abdul dan Bu Abdul serta para warga lainnya mundur minggir dari dekat Dewi. Ustadz Sarif membaca sebuah ayat dan kemudian dia mengadahkan tangannya ke atas langit. "Amin." Sesudah itu Ustadz Sarif menuju ke tempat Dewi. Dia meminta kursi untuk duduk di dekatnya. Dewi sedang diikat sukmanya, dan yang mengikatnya adalah mantan pacarnya sendiri. Setiap orang yang sukmanya diikat, maka dia tidak sadar terhadap dirinya sendiri. Jelas Ustadz Sarif. "Lalu bagaimana cara menyelamatkannya?" tanya Pak Abdul. Mantannya ini mengirimkan banyak sosok untuk menjaga Dewi agar tidak disentuh oleh orang lain. Karenanya saya mengusir para makhluk itu. Namun saya agak kesulitan ketika ingin menarik tubuh Dewi. Jelas Ustadz Sarif. "Kenapa memangnya Ustadz?" tanya Bu Abdul. "Dewi belum sadar. Kita harus mendoakannya, membacakan ayat Al-Quran untuknya agar Dewi terbangun," ucap Ustadz Sarif. Akhirnya Pak Abdul dan Bu Abdul meminta para warga agar membantunya dengan membaca Al-Quran tepat di jam 1 pagi itu. Apa warga pun mengerti akan maksud permintaan dari Pak Abdul dan Bu Abdul. Sedangkan Ustadz Sarif sendiri meminta izin untuk sholat 2 rakaat agar dia juga bisa menarik Dewi yang masih terikat itu.
Dewi melihat seluruh ruangan gelap. Dia tak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya terikat. Kedua tangannya diikat rantai. Kedua kakinya dipasung serta mulutnya diikat oleh kain. Dewi hanya bisa menangis. Lalu datanglah seseorang dengan tubuh dan suara yang sangat familiar di telinga Dewi. "Dewi, ini aku," ucap orang itu. Dewi tak bisa mengucapkan satu kalimat pun untuk menjawab perkataan orang asing itu. Semakin orang itu mendekat, tubuh Dewi semakin sakit. Hingga akhirnya ketika orang itu membuka penutup kepalanya dan memperlihatkan wajah busuknya ke hadapan Dewi, Dewi sangat terkejut melihat pemandangan itu. Orang itu membukakan kain di mulut Dewi dan membiarkan Dewi berbicara. "Sialan, apa mau kamu? Ini di mana?" Orang itu adalah Teguh. Teguh memasuki alam bawah sadar Dewi dan berniat untuk menyiksanya. "Kamu berada di suatu tempat yang tidak ada satupun orang untuk masuk ke dalamnya. Sekarang kita hanya berdua, tak ada orang lain dan hanya kita yang mampu menghabiskan waktu bersama." "Kamu gila? Jadi sosok pocong itu adalah kiriman kamu? Dasar iblis, mau-maunya kamu bersekutu dengan makhluk terkutuk agar bisa menyiksaku sampai seperti ini." Jelas Dewi. Teguh menampar pipi Dewi dengan sangat keras. "Jaga mulut kamu, Wi. Aku begini karena kamu. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Tapi kenapa harus seperti ini jadinya?" teriak Teguh. "Aku tidak pernah sekalipun mencintai manusia yang bersekutu dengan iblis. Bahkan untuk menatap wajahnya pun aku merasa muak. Dasar bajingan." Dewi meludahi wajah Teguh dan membuat Teguh kembali menyiksa Dewi. Saking kejamnya penyiksaan itu, Dewi menilai bahwa hidupnya akan berakhir. Setiap kali Teguh datang, dia menyiksa Dewi hingga tubuhnya tak kuat lagi menahan siksaan. Dewi merasa dia telah berhari-hari berada di tempat itu. Namun dalam kehidupan nyata, Dewi berada di dalamnya hanya 1 hari penuh. Pembacaan ayat Al-Quran itu terus menggema di rumah Dewi. Ustadz Syarif mencoba untuk menarik Dewi kembali dari terkaman Teguh. "Pak Ustadz, apa belum selesai?" tanya Pak Abdul. "Beri aku waktu sebentar lagi. Aku telah menemukan Dewi. Namun di sana ada seseorang yang sedang menyiksanya habis-habisan." Jelas Ustadz Syarif. "Siapa, Pak?" tanya Pak Abdul. "Entahlah. Aku yakin itu orang terdekat Dewi. Apakah Bapak tahu siapa dia?" tanya Ustadz Syarif. "Itu Teguh. Dia adalah mantan Dewi." Jelas Pak Abdul. Ustadz Syarif kembali fokus. Ia mulai tenang, menggelami alam bawah sadar Dewi. Semakin dalam, Ustadz Syarif mendengar suara teriakan dan tangisan. Orang-orang di sekitaran Dewi terkejut melihat banyak luka. "Astagfirullah, Bu Abdul," teriak salah satu ibu-ibu yang membacakan Al-Quran di sisi Dewi. "Kenapa, Bu?" tanya Bu Abdul. "Tubuh Dewi penuh luka sabet, Bu," jawab ibu itu. "Astagfirullah, Nak. Bangun, Nak. Bangun. Pak, Dewi, Pak," teriak Bu Abdul. "Kenapa Dewi, Bu?" Pak Abdul langsung menuju ke tempat Dewi dan mendapati Dewi penuh dengan luka sabetan. "Innalillahi, Nak. Bangun, Nak. Kamu harus lawan dia. Kamu jangan lama-lama di sana, Nak," tangis Pak Abdul. Ustadz Syarif terus mencari lokasi Dewi. Dia tak henti-hentinya mengucapkan kalimat thayyibah di mulutnya. Hingga akhirnya Ustadz Syarif menemukan Teguh dan Dewi. "Hentikan!" teriak Ustadz Syarif. Teguh menoleh ke arah belakang. Dia terkejut ketika ada manusia yang mampu menemukan lokasi penyiksaan Dewi. "Kamu siapa?" teriak Teguh. Ustadz Syarif mendekati Teguh.
Namun belum selangkah ia maju, beberapa sosok menghalanginya. "Nak, percayalah, kamu telah berada di dalam jalan yang sesat," ucap Ustadz Syarif. "Biarkan aku sesat, aku buta karena cinta, aku benci pengkhianatan," jelas Teguh. "Kamu hanya membenci keadaan dan dirimu sendiri. Kamu lupa siapa orang dirimu sendiri. Kamu telah kehilangan dirimu yang sebenarnya. Apa kamu yakin tindakanmu ini benar?" tanya Ustadz Syarif. Teguh menunduk lusuh. Sosok-sosok di hadapannya masih berdiri tegak untuk melindungi Teguh dari gangguan Ustadz Syarif. "Sekarang kembalikan Dewi dan kembalilah ke jalan Allah. Allah masih membukakan pintu taubat untukmu," jelas Ustadz Syarif. "Pintu tobat? Aku tidak butuh pintu tobat. Aku hanya butuh Dewi terus berada di sisiku," ucap Teguh. "Astagfirullah, kamu ustadz yang dikirimkan oleh bapaknya Dewi kan? Kemarilah, mari kita uji kekuatan. Aku tidak takut sama kamu," teriak Teguh. "Astagfirullah, sesungguhnya orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang merugi," jelas Ustadz Syarif. "Jangan kebanyakan dalil. Semua sosok ini akan menghancurkanmu. Jika kamu mati di tempat ini, kamu tidak akan pernah kembali ke dunia nyata. Ini adalah Pati Sukmo," jelas Teguh. "Jika kau yang mati, apakah kamu yakin tubuhmu akan diterima di dunia serta akhirat?" jelas Ustadz Syarif. Pertanyaan balik dari Ustadz Syarif ini membuat Teguh geram. Dia pun duduk sila di depan Dewi. Begitu juga dengan Ustadz Syarif yang sudah siap lebih dulu dengan memilin-milinkan tasbihnya. "Mati kau!" teriak Teguh. Belum selangkah sosok-sosok itu mendekat, Ustadz Syarif lebih dulu menggebrakkan tangannya ke bumi dan menciptakan ledakan besar. Dari ledakan itu juga berpotensi besar menyerang balik Teguh hingga tubuhnya terpental di dekat Dewi. Dewi teriak sekencang-kencangnya, "Teguh!" Mulut Teguh mengeluarkan banyak darah. Dadanya seperti kepanasan akibat terkena dampak ledakan itu. Ustadz Syarif langsung berlari ke arah Teguh. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Teguh meninggal dalam perkelahian antar sukma. Ustadz Syarif menutup mata Teguh dan menatap wajah Dewi. "Dia telah meninggal dunia, juga di dunia nyata," ucap Ustadz Syarif. Dewi menangis sekencang-kencangnya. Pak Syarif melepaskan ikatan tali itu dan Dewi langsung memeluk Teguh. "Sudah saatnya kamu harus pulang," ucap Ustadz Syarif. "Tapi bagaimana dengan Teguh?" tanya Dewi. "Dia telah tewas," terang Ustadz Syarif. Dewi tetap memeluk tubuh Teguh yang bersimbah darah. Ustadz Syarif menarik paksa Dewi dan meninggalkan Teguh seorang diri di tempat itu. "Teguh!" Dewi terbangun dari pingsannya. Para warga dan keluarga Dewi berduyun-duyun mendatangi Dewi. "Alhamdulillah nak, kamu kembali," ucap Bu Abdul dengan terharu. "Bu, Teguh mana?" tangis Dewi. Ustadz Syarif juga telah sadar namun tubuhnya langsung melemas. "Ustadz, Dewi udah sadar," ucap Pak Abdul. "Alhamdulillah," jawab pelan Ustadz Syarif. "Ustadz tidak apa-apa?" tanya Pak Abdul. "Pak, tolong ambilkan saya air putih," pinta Ustadz Syarif. "Baik Pak." Pak Abdul menyerahkan air putih itu kepada Ustadz Syarif. Pak Abdul melihat kondisi Ustadz Syarif seperti orang kehabisan tenaga. "Apa yang terjadi Ustadz?" tanya Pak Abdul. "Teguh itu memiliki guru spiritual yang sesat dan Teguh sendiri sudah menjatuhkan diri kepada kesesatan." "Lantas bagaimana dengan Teguh?"
Tanya Pak Abdul. Ustadz Syarif mengucapkan istighfar beberapa kali untuk menenteramkan hatinya. Dia sudah meninggal dunia, terang Ustadz Syarif. Apa? Meninggal? Dia mempertaruhkan sukmanya untuk berkelahi denganku di tempat yang tak bisa orang biasa temukan, terang Ustadz Syarif. Tiba-tiba Dewi langsung berlari ke arah Ustadz Syarif. Pak Ustadz, di mana Teguh sekarang? Tangis Dewi. Pak Abdul langsung membawa Dewi keluar agar Ustadz Syarif bisa tenang sejenak. Ustadz, Teguh di mana? Kenapa kamu membunuh Teguh? Dewi, sadar, Teguh yang hampir membunuhmu, ucap Pak Abdul. Ucapan Pak Abdul itu membuat Dewi frustasi. Dia sangat mencintai Teguh, namun cintanya berada dalam hubungan yang salah. Dewi terus menangis dan meratapi kematian Teguh seperti yang telah disebutkan Ustadz Syarif. Ustadz, bagaimana sekarang? Tanya Pak Abdul. Sudah berakhir Pak, Teguh telah tewas, ucap Ustadz Syarif. Pak Abdul mengangguk paham. Dia pun membawa Dewi keluar dari tempat Ustadz Syarif. Namun ada kejanggalan dalam diri Ustadz Syarif. Siapa yang melakukan ini semua kepada Teguh? Sedangkan menurut narasumber lain, orang itu adalah Rizka. Sekian cerita misteri di malam ini. Nantikan selalu cerita-cerita misteri selanjutnya. Akhir kata, salam ketakutan.